Keyboard HE pertama dari Epo Maker. Apakah fitur gamingnya lengkap, softwarenya stabil, switchnya menarik? Karena dia bukan pakai switch dari Kateron ataupun TTC. Ya, dia ini bikin sendiri gitu. Jadi ya kayak ala-ala keyboard China sana lah. Bikin racikan sendiri gitulah. So, langsung aja kita bahas. Ini dia Epo Maker HE 68. Kita mulai dari desainnya ya. Kalau dari tone warna sih keyboard ini mirip sama Nano 68. Tapi kalau ngikutin strap ini mirip banget sama Wooting atau Mate 68. Jadi kayak penggabungan gitulah antara dua jenis keyboard gitu. Jadi ya menurut gua sih keren sih ya. Lanjut untuk size yang dipakai ini 68 dengan dimensi di 327,61 x 112 x 39,85 mm. Dan hadir dengan dua varian warna tuh. Ada warna hitam dan putih. Yang putih ini yang tadi kita kasih lihat kan. Dan yang warna hitam ini meh banget. Dari tampak depan ini keyboard cukup clean. Dan seperti yang gue bilang ya, keycapsnya ini mirip lah dengan desainnya Nano gitu. Bukan Nano dong ya. Mirip dengan keyboard Melgeek, bukan Nano berarti. Lalu di bagian bawahnya ini ada brandingan Epo Maker yang menurut gua cukup jarang lah ya Epo Maker naruh brandingan mereka dan taruh logo mereka yang bentuknya bener-bener logo ini di sisi itu. Lalu di bagian atasnya itu ada Type-C-nya aja, polos aja karena ya cuma konektivitas wireless only kan. Nah, di bagian belakang ini ada anti-slip dan juga height adjuster dengan dua tingkat ketinggian. Oh ya, hampir terlewat nih. Perihal keycaps tentu udah PPT double shot yang teksturnya ini kasar. Jadi kalau kalian yang suka tekstur keycaps yang kasar mungkin bakal cocok-cocok aja nih. Tapi kalau gue sih sukanya yang tipenya halus gitu. Jadi kayak kurang cocok sih mungkin. Nah, lanjut ke bagian switchnya. Seperti di awal video ini ya, keyboard Epo Maker HE68 ini datang dengan switch racikan Epo Maker tuh. Jadi nggak pakai switch dari merek lain. Overall sih gue rasa ini switch yang cukup ringan buat dipakai ngetik gitu. Untuk lebih lanjut soal switchnya, kita bakal bahas sisi softwarenya. Tapi sebelum itu, kita mending denger dulu dari sound test dari keyboard ini ya. Gimana? Sound testnya enak gak? Nah, kalau menurut gue sih sound testnya ini mirip-mirip dengan keyboard magnetik sejenisnya. Tapi ini sedikit silent. Kita lanjut ke bagian softwarenya. Epo Maker HE68 ini bisa kalian download softwarenya itu di Epo Maker Driver ini ya. Jadi dia tuh nggak ada software-software lain. Bisa diakses cuma di sini gitu. Nah, lanjut ke softwarenya nih sekarang. Jujur secara UI ini tidak begitu friendly buat user ya. Kayak pabrikan banget lah gitu. Kayak nggak ada diubah-ubah UI-nya atau minimal dipermudah gitu. Apalagi di bagian key magnetiknya ini, switch magnetiknya ini, sorry. Ini cukup tidak nyaman di user sih menurut gue jujur. Oke, overall buat secara keseluruhan settingannya ini kan bisa atur RGB tentu, mungkin bisa atur makro, multimedia button, dan cek untuk settingan-settingan yang diupload sama user lain, entah makronya, ataupun RGB-nya, ataupun settingan keyboardnya nih. Oke, kita lanjut ke bagian main atau hal terpentingnya itu di bagian switch magnetiknya ya. Menurut gue ini fiturnya sama kayak adjust, jadi kita harus blok dulu untuk tombol mana aja yang kita butuhkan, lalu kemudian kita unblock untuk yang nggak kita butuhin gitu. Nah, ini ya sedikit rumit sih jujur ya menurut gue, karena kalau di keyboard lain ya tinggal diklik aja tombol-tombol mana yang kita butuhin dan ya klik sekali lagi untuk di deaktif tombolnya itu. Tapi kalau kalian yang sudah pernah pakai Ajax dan keyboard lain sejenisnya yang tampilannya pabrikan banget sih harusnya familiar ya. Lanjut untuk actuation range-nya. Actuation range-nya ini dipisah sama kayak Ajax kemarin ya, dia karena pabrikan sih. Jadi kita bisa setting untuk paling rendahnya ada di 0,01 dan tertingginya itu ada di 3,20 mm ya. Jadi ini udah cukup baik ya, udah standarnya memang 0,01 nih. Jika kalian mau yang lebih sensitif lagi atau lebih gamingnya tuh lebih enak lagi ya, lebih responsif lagi, kalian bisa nyalain full quick trigger itu rapid triggernya. Nah, di sini kita bisa atur, di sini press dan release-nya ini dipisah, sayang banget padahal lebih baik disatuin aja karena di beberapa keyboard lain sih sensitivity-nya memang dipisah tapi ada opsi untuk disatuin gitu. Untuk paling rendahnya ini menarik banget, di sini udah 0,01. Sama seperti keyboard dari China lainnya seperti Mad Lion ataupun Nano ataupun Aula dan lain-lain itu sama. Ini udah mantep nih, udah ikutin standar gaming yang kompetitif banget lah ini. Dan kalau kalian takut sewaktu-waktu misalnya pas main ini nggak ke input ya dead zone-nya, itu kalian bisa atur di sini. Ataupun kalau kalian nggak mau ribet-ribet, kalian bisa
ke tombol Rapid Trigger Snap ini ya. Dan ini tombol baru sih, di Ajas gue nggak pernah lihat tombol ini, walaupun sama-sama dengan bentukan pabrik, tapi ini nggak ada tuh di keyboard Ajas. Tapi ada kemungkinan delay sedikit gitu, tapi itu ya segini delaynya 9 millisecond sih. Tapi ya ini terserah kalian. Tapi so far pas kita main dengan keyboard ini, dead zone-nya sih nggak berasa sama gua. Dan gue coba di 0,01 dan juga dead zone-nya di 0. Dan ini aman-aman aja sih. Lanjut ke fitur yang cheating atau gaming dari keyboard ini ya. Kita bisa nemu ada beberapa tombol di sini, ada dari dynamic keystroke, MT, toggle, dan juga snap key. DKS ini kalian bisa gunakan untuk atur lebih detail soal tombolnya gitu, kayak berapa milimeter itu fungsinya tombol apa, berapa milimeter lagi untuk fungsi apa. Jadi bisa di set bermacam-macam lah. Dan untuk versi MT-nya ini simpelnya. Jadi kayak kalian pencet tahan itu tombolnya jadi apa. Kalau kalian tekan ya tombolnya jadi apa. Berbagai fungsi dalam satu tombol gitu. Lalu untuk toggle ini kalian bisa aktifkan tombol-tombol yang pada saat kalian aktifkan itu harus ditahan, tapi dengan bantuan toggle ini cukup kalian klik aja dia bisa akses tombol tahan itu tanpa perlu kalian tahan tombolnya lagi gitu. Ini seperti tombol-tombol di gamepad sih. Lanjut untuk snap key. Nah, snap key ini memungkinkan untuk kalian bisa akses lebih cepat. Jadi kayak last key inputnya. Kalau kalian pencet tombol A dan D secara bersamaan, ini dia akan respon yang last inputnya. Dan that's all untuk softwarenya. Menurut gue ini udah cukup bagus. Dari sisi switchnya dia bisa sampai di 0,01 mm. Ini cukup baik, dan sayangnya cuma mungkin di desain aja sih, desain tampilan di aplikasinya. Overall sisanya ini udah bagus banget sih menurut gua. Mungkin di bagian sisi gaming tombol ini masih ada yang kurang sih ya. Cuma ada snap key sama toggle. Mungkin ada tombol lain lagi seperti rapid shift dan tombol-tombol lainnya mungkin bisa diadain. Makin banyak tombol cheatingnya atau tombol bantuan itu lebih baik sih menurut gua. But ya, bagaimana menurut kalian? Kita lanjut kah? Nah, untuk dalamannya ini cukup berbeda ya dari keyboard-keyboard lainnya ya. Bagian dasarnya ini ada silikon yang cukup tebal, lalu di tengahnya ini antara plate metal dan PCB ada silikon foam, lalu ada switchpad dan juga PLT ya. PCB-nya juga udah yang bisa digonta-ganti switch apapun itu. Ya, tapi ini tetap harus switch magnetik ya. Jadi bisa kita gonta-ganti switch-nya, jadi bisa hot swap lah ya dengan switch magnetik lain gitu. Soal harga, ini cukup menarik nih, karena keyboard ini tuh datang dengan harga di 59,99 yang rupiahnya kira-kira 900 ribuan. Kurang lebih 1 juta sih ya, kalau kita ikut sama biaya impor, biaya cukai itu ya. Kalau mau adu head to head dengan harga yang ada di Indonesia, gue rasa bisa menang kalau kalian suka dengan keyboard yang layer dalemannya tuh banyak. Tapi kalau kalian nyarinya price to performance aja, mungkin masih dimenangkan sama si Mad Lion itu ya. Menurut kalian bagaimana? Apakah ini worth it? Coba dong sharing pendapat kalian di bawah. Segitu dulu. Bapak perlu diri. Bye-bye.